Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu ahlu surga. Amin. Amin. Saya yakin semuanya ahli surga semua. Amin. Karena tidak ada yang tidak menginginkan ke dalam surga dan memasuki surganya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus saya hari ini bawa mantan pacar. Ya, diperkenalkan bersama-sama hadir di sini. Karena habis dari sini karena ada acara, jadi saya bilang sekalian aja yuk berangkat. Alhamdulillah. Ini sama-sama dulu di pesantren ketemunya sih. Alhamdulillah. Kajian hari Rabu ini, setelah berpindah hari Rabu saya baru masuk ini ya kelihatannya. Iya. Yang sebelumnya saya ada kegiatan yang memang tidak bisa diganti, sehingga saya dengan Pak Haji Bambang komunikasi Manggala diisi dengan siapa begitu. Tapi yang paling penting pengajian ini mudah-mudahan bisa istiqomah. Perubahan hari bukan berarti berubahnya kita menjadi turun. Semangat untuk mengaji, semangat untuk talabul ilmi, semangat untuk silaturahim. Karena ini di samping mengobati hati juga mengobati fisik. Jadi ketika Bapak Ibu masuk di ruangan ini secara otomatis imunitasnya naik. Kenapa naik? Karena paling tidak Bapak Ibu ada senyumnya, ada ketawanya, ada rasa senang. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, betul. Bayangkan kalau di rumah cemberut aja. Kerjaan banyak. Kerjaan banyak. Suami sudah nggak pulang-pulang. Ya, COVID nggak hilang-hilang, hutang malah bertambah. Ini kan persoalan. Maka paling tidak ini ada nilai ya meningkatkan imunitas. Maka saya sering menyatakan salah satu syifa, salah satu obat untuk imunitas itu adalah memperbanyak silaturahim. Tentu proses silaturahim hari ini ya tidak sebebas silaturahim pada saat normal. Silaturahim pada saat ini tentu ada aturan-aturan. Walaupun tidak banyak berkerumun, maka berkerumunnya kita hari ini mudah-mudahan berkerumun yang membawa barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di dalam 15M itu menghindari kerumunan. Tapi insya Allah kerumunannya kita tetap menjaga jarak, memakai masker, kecuali saya lagi ngomong kalau pakai masker agak kurang fasihah. Ya, ngap juga saya ngomong kalau masker. Tapi Bapak Ibu silahkan untuk mengikuti prokes, memakai masker, jaga jarak ya. Kelihatannya ada yang jaga jarak, ada yang tidak. Mudah-mudahan sehat semua lah ya.
Kalau saya yakinnya sehat tadi, Amin. bahwa silaturahim ini menumbuhkan imunitas fisik, menumbuhkan ilmu. Masuk ruangan ini paling tidak tumbuh ilmunya. Ya, pulang dari ruangan ini, oh iya ada ayat yang dibaca, ada hadis yang didengar. Kemudian tambah mengenal, tambah dekat satu dengan yang lain. Saya yakin kan ini bukan satu kecamatan ya yang hadir dari sini. Kalau satu kota iya. Ada yang luar kota Bandung? Oh nggak ada. Masih setia dalam satu kota Bandung. Ya, ada yang satu kelurahan. Setia satu kota Bandung lah ya. Bapak dan Ibu, sebagaimana tema hari ini, pagi hari ini adalah taubat media mendapatkan rahmat atau media pintu rahmat. Saya mencoba untuk ngaji ini selalu pakai kitab ya Bapak Ibu. Jadi jangan ngaji itu ngaji lepas tangan. Apalagi hari ini nanti lagi ada MOU dengan Mabes Polri Haji Bambang. Setiap pengajar atau pengajian itu tidak lepas dari kitab rujukan, istilah kitab kuning. Jadi nggak kemana-mana ngomong. Seperti saya ngomong dibatasi. Ini saya ngomong melalui kitab Ar-Risalatul Basyariyah, disiplin ilmunya ilmu tasawuf, karangan Al-Imam Abil Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Ini kitabnya cuman tebelnya segini ya. Ini khusus membahas tentang kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu yang diperlukan oleh siapapun. Inna tasawufa kullahu lahwal adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus menjadi rasul, kalau nabi kan banyak ya, rasul itu berapa? 25. Apa yang disampaikan? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus. Siapa yang mengutus? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Liutammima makarimal akhlak. Tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau tidak salah di majelis ini sudah saya bahas, ada akhlak, ada khuluq, ya, ada khaliq, ada makhluk. Itu masing-masing memiliki makna tersendiri. Maka dari itu akhlak ini nanti memiliki satu disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu berasal mulanya adalah kelompok-kelompok tertentu yang ingin terus dirinya dekat dengan Allah, sampai-sampai dalam posisi uzlah, menjauhkan diri dari keramaian duniawi, hiruk pikuknya orang bekerja untuk kepentingan hawa nafsu semata, sehingga mengasingkan diri di padang pasir, di gurun pasir, bahkan di gunung-gunung dengan cuaca yang dingin tentunya, yang pada akhirnya memakai baju-baju tebal dari bulu-bulu domba saat itu. Belum ada pabrik-pabrik tekstil saat itu. Yang ada adalah bulu-bulu domba, sehingga bulu itu disebut suf ya. Maka orang salat juga disebut apa? Sof. Nah, orang memakai baju dari bulu-bulu domba itu yang memakai para ahli uzlah, orang-orang tertentu yang mengasingkan dari keramaian hiruk pikuknya duniawi. Nah, sehingga dikenal saat itu orang yang memakai baju
alat yang dari bulu domba itu disebut orang-orang tasawuf. Itu sejarahnya. Ya. Sehingga dikenallah orang-orang yang pakai baju tebal dari bulu-bulu itu adalah orang-orang khusus yang hidupnya ibadah dan ibadah. Maka dikenallah satu adat kebiasaan yang dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu menjadi satu simbol disiplin ilmu ahli tasawuf. Orang yang berpikir dalam bidang tafsir disebut mufassir. Orang yang berpikir terus bergelut dengan ilmu hadis disebut muhaddis. Orang yang berkecimpung terus dalam bidang ilmu fikih disebut fuqaha. Gitu ya. Orang yang berkecimpung dalam perdagangan disebut at-tujjar, pedagang, pembisnis, dan macam-macam. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, saya membawakan tema pada pagi hari ini adalah berkaitan bagian daripada ilmu tasawuf. Subnya adalah tentang taubat. Bapak Ibu dan Ibu bukan pernah pastinya membaca Al-Quran menjadi satu tradisi ya. Coba diingat-ingat oleh Bapak Ibu. Saya baca kalimatnya, ayatnya. Nanti Ibu Bapak itu terdapat di ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di surat apa ya? Asy-Syams. Di surat Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses, sungguh telah menjadi orang yang bahagia, sungguh menjadi orang yang hebat, sungguh menjadi orang yang the best. Siapa itu? Zakkaha. Orang yang mampu mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Ada kebalikannya dari orang yang rugi, orang yang beruntung tadi, orang yang sukses itu. Siapa? Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah rugi. Siapa man? Siapa saja tuh man itu? Laki, perempuan, pedagang, petani, perawat, dokter, ulama sekalipun, kalau hanya ilmunya hanya untuk ngomong saja, bisa jadi ilmunya tidak bermanfaat. Ya, pejabat ataupun rakyat, jenderal maupun kopral sama Bu. Jadi di mata Allah itu nggak pernah ada dibeda-bedakan. Allah sayang semuanya. Tinggal kita hanya merespon kasih sayang Allah tuh mau tidak. Jadi waqad khaba man dassaha, sungguh telah merugi bagi orang dassaha yang telah mengotori. Tinggal pilih ini. Ya, mukadimahnya dari sini kita mengawalinya. Bahwa Allah telah menawarkan informasi dari Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses orang yang membersihkan dirinya, dan sungguh telah rugi orang yang mengotori dirinya. Kita tahu yang disebut membersihkan diri yang bagaimana? Gimana Pak kira-kira Pak? Orang yang membersihkan diri itu yang seperti apa kira-kira? Apa yang setiap hari mandi 5 kali gitu, badannya bersih? Nah ini jadi orang yang mampu membersihkan diri, ada membersihkan diri dari secara zahir,
ada yang membersihkan diri secara batin. Yang zahir, ya tentu pada saat bapak dan ibu mau melaksanakan ibadah, apa yang dibersihkan? Badan, ya. Badan dibersihkan, pakaian dibersihkan, tempat. Oh, saya mungkin bahasanya bukan bersih ya kalau dalam ibadah, lebih tepatnya suci. Bersih belum tentu suci. Kalau suci pasti. Maka dari itu rumah ibu bapak di rumah bersih atau suci? Ada lokasi yang suci, ada tempat khusus yang suci, ada tempat di rumah yang bersih. Nah, kalau bicara tempat yang suci, insya Allah yang dipakai selalu untuk sholat. Bisa namanya musola. Kan musola itu bisa di rumah, bisa di pertokoan, bisa di kantor-kantor. Kalau langgar itu di pedesaan. Kalau masjid, tempat-tempat ibadah yang dipakai untuk sholat Jumat, itu ada ketentuannya, nama-nama itu. Sama-sama untuk ibadah sholat, tapi kalau di rumah atau di kantor namanya musola. Kalau di desa-desa, di kampung-kampung namanya bukan dilanggar, bukan. Langgar atau tajuk, surau, apalagi yang musola tadi di kantor atau di rumah ibu. Tajuk, ya nama lain daripada langgar. Nah, kalau yang dinamanya masjid itu tempat ibadah yang dipakai untuk sholat Jumat biasanya. Itu, nah masjid. Bapak dan Ibu, ternyata dari kalimat qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Lahiriahnya ketika mau ibadah harus suci badannya. Suci dari apa itu Bapak Ibu? Dari hadis. Dari hadas mungkin ya. Saking semangatnya, nggak apa-apa. Semangat untuk ilmu itu kan nggak apa-apa, kalaupun salah juga. Salah mengucapkan bukan salah ilmunya. Ya. Jadi hadas, ya, disucikan dari hadasnya. Kalau badan, ada berapa hadas itu? Kecilnya seberapa? Dan besarnya yang kayak gimana? Ya, dari anak kecil kan dulu ada hadas kecil banget, ada hadas besar banget. Ya, makna hadas kecil dan hadas besar ukurannya adalah dilaksanakan dengan berwudu. Kalau hadas kecil sucinya, kalau hadas besar dilaksanakan dengan mandi. Nah, semua itu udah dibahas lah tentang ilmu fikihnya. Ya, yang kedua disucikan dari apa selain hadas? Dari najis. Penting ini Bapak Ibu. Dalam rangka kita untuk menuju taubat ini harus didasarkan dari sini masuk dimulainya. Jadi pada saat kita mau untuk taubat kepada Allah, lakukan ini. Bersihkan kita supaya menjadi orang yang dikasih rahmat oleh Allah. Najisnya disucikan dari berapa najis? Halo ibu-ibu, ada berapa najis yang harus disucikan? Ada najis, 1 mukhaffafah, 2 mutawassito, 3 najis. Nah, ini yang gampang, yang sering ngomong ya, najis mukhalatoh. Najis mukhalatoh ya. Ini sepele kelihatannya, tapi jarang kemudian disentuh. Padahal ini proses untuk mensucikan diri. Hadas sudah, najis sudah, baru kemudian masuk pada tentang
mensucikan batin. Yang akan dibahas ini mensucikan batin. Salah satu mensucikan batin ada yang disebut dengan taubat. Qad aflaha man zakkaha. Agar supaya kita mampu membersihkan jiwa, ada unsur nilai ikhlas, unsur nilai tawakal, unsur nilai ikhtiar. Nah ini ikhtiar. Kita tidak tahu ikhtiar dengan belajar. Kita ingin sehat, ikhtiar mau divaksin. Udah vaksin semua? Belum. Ibu udah 60 ke atas toh. Ya mudah-mudahan ada gilirannya nanti ya. Vaksin itu kan salah satu daripada ikhtiar. Kemudian apa lagi? Qanaah. Apa itu qanaah? Menerima atas ketentuan Allah, tidak menggerutu, tidak ngomel, tidak ngedumel, tidak aduh, sering aduh nggak? Ya. Kemudian roja. Apa itu roja? Mengharap terus kepada rahmat atau ampunan Allah. Kemudian ridho. Ridho nggak Bapak Ibu kepada Allah? Makanya ada kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hafal semua? Gimana penerapannya? Raditu billahi rabba, saya ridho, saya rela, saya ikhlas, Allah itu Tuhanku. Sok dicoba, diuji sama Allah, diuji dengan COVID, dampaknya ekonomi jadi terbatas, mobilitas jadi terbatas. Kira-kira ngeluh tidak? Insya Allah kalau namanya ridho tidak akan ya. Ini Bapak Ibu, qad aflaha man zakka, termasuk di dalamnya taubat. Taubat, nah ini yang akan kita bahas. Jadi banyak sebenarnya. Ada 9 poin pembahasannya Pak Haji Bang tentang qad aflaha man zakka hanya sendiri ada 9 tema. Yang tema yang akan saya angkat adalah taubatnya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama. Bagaimana menurut pandangan Imam Abil Qasim Abdul Karim Hawazan Al-Qushairi terkait tentang taubat ini? Bapak Ibu sering mengucapkan taubat. Yuk kita bertaubat kepada Allah. Nah, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'a. Lihat surat apa itu? Surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'a, taubatlah kalian semua ilallah. Kembalinya bukan ilad dar, ilal bait, bukan kembali ke rumah, bukan kembali ke pasar, bukan kembali kemana, tidak, ilallah jami'a. Dikuatkan kalimat jami'a, totalitas. Jangan setengah-setengah taubat. Jangan kayak orang suka ngomong, jangan kayak tobat sambel, ham, enak, cari sambelnya lagi, gitu ya. Jadi ya watubu ilallahi jami'a. Ayyuhal mu'minun, siapa yang dipanggil oleh Allah? Ayyuhal mu'minun, dikasih isim apa namanya? Huruf nida untuk panggilan. Ayyuhal mu'minun, siapa yang dipanggil oleh Allah? Hanya orang-orang yang beriman. Panggilan ini bentuk kasih sayang Bapak dan Ibu, bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahman Allah kepada hambanya, kepada makhluk yang namanya manusia. Ayyuhal mu'minun.
Nikmat nggak jadi orang beriman? Nikmat. Nikmat sekali. Iya. Tidak ada kenikmatan yang dimiliki, yang dirasakan oleh kita kecuali kita menjadi orang yang beriman, totalitas kita kepada Allah, Bapak Ibu. Tidak ada komunikasi yang begitu nikmat dengan siapapun kecuali nikmat komunikasi dengan Allah dibuktikan pada saat kita sedang terjebak, terjepit, terdesak dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang nikmat komunikasi itu kecuali dengan Allah. ketika kita sedang mengatakan Allah, lepas semua apa yang terbelenggu dalam tubuh ini, apa yang ada dalam beban hidup ini. Allah, kenapa selama ini kita masih terbelenggu ketika mengucapkan Allah? Kita tidak sampai dengan tubu ilallahi jami'a. Pertanyaannya di situ. Kenapa persoalan ini kadang-kadang masih terbelenggu dalam tubuh kita? Kenapa persoalan itu belum selesai dengan diri kita? Kenapa sakit ini masih sering dirasa sakit dalam tubuh kita? Karena kita belum totalitas mengembalikannya kepada Allah. Contoh, kita tahu siapa yang tidak tahu ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ketika berperang Sayyidina Umar bin Khattab itu apa ini? Namanya apa ini? Terluka. Ya, enggak, ini mana? Anggota ini namanya apa? Lengan. Lengan tangannya terkena anak panah, menjadi ternancap di sini sehingga tidak bisa dilepaskan. Namanya manusia sama sifatnya, rasanya, kena duri aja, kena suntikan. Saya alhamdulillah disuntik vaksin sudah 2 kali sama istri, karena ada panggilan atas nama tokoh dan ulama agama. Jarum kecil aja disuntikan sakit lah, Bu. Apalagi bujur panah, dan di situ ada racunnya lagi. Ketika dipegang mau ditarik aja sakitnya bukan main. Sama sifat manusia. Tapi apa yang kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, ketika mau dicabut bujur sangkar anak panah itu, busur, bukan bujur. Saking semangatnya nanti malah jadi bahasanya karu-karuan ya. Ditarik, nggak mau ditarik dalam kondisi seperti biasa kayak gini. Sayyidina Umar nyuruh kepada teman sahabat lainnya, tariklah, ambillah anak panah ini pada saat saya posisi sedang curhat, sedang bercengkraman dengan Allah, sedang sholat. Maknanya bayangkan, puncak daripada sholat harus menghadirkan ladzatus sholat. Puncak pada saat sholat harus mampu menghadirkan kenikmatan, kelezatan daripada sholat itu sendiri. Bapak Ibu, ini air. Kira-kira air ini ada kenikmatan tidak? Coba saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada kenikmatan tuh? Ada. Jadi kalau kita ingin melihat ini air, sebelum dirasakan, sebelum diminum, akan ada merasakan nikmat. Setelah diminum tadi, alhamdulillah ada kenikmatan. Allah itu suruh kita sholat 5 waktu. Itu artinya, wahai manusia, kalian lalai 24 jam itu. Ada 5 kali saja dalam 20 siklus 24 jam kalian tubu ilallahi jami'a. Kembalilah kalian semua, taubatlah maknanya kalian semua kepada Allah. Nikmati
pada saat kalian kembali kepada Allah itu? Adakah rasa nikmat pada saat kita kembali dengan Allah? Itu pertanyaannya. Allahu Akbar. Ada nggak unsur nikmatnya di sana? Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsira. Silakan yang baca itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Silakan yang baca itu. Allahu Akbar, diam aja, enggak baca apa-apa. Silakan enggak baca apa-apa. Nah, itu mah sunnah lain. Satu-satunya bacaan yang wajib dalam sholat itu hanya membaca surat Al-Fatihah. Nggak usah diperdebatkan. Capek. Udah capek debat orang, pahala jadi hilang. Karena apa? Biasanya orang berdebat itu ingin menang kan? Karena supaya kalah di debat saya. Nggak boleh. Udahlah. Buat apa? Agama itu bukan untuk perdebat, tapi untuk pengamalan. Itu Bapak. Ini yang akan menghadirkan kenikmatan. Saya tidak pernah mempersoalkan Bapak Ibu harus pakai pakaiannya sama semua, tidak pernah. Yang penting Bapak Ibu berpakaian menutup aurat saja. Sama orang ibadah, selama ibadah itu dicontohkan oleh Rasulullah, yuk ibadah sesuai aturannya. Nah, Bapak dan Ibu, tubu wa tubu ilallahi jami'an. Baca Al-Fatihah nikmat. Baca surat-surat yang pendek atau surat-surat yang panjang umpamanya. Sebentar lagi tarawih kan? Ya, tarawih juga jangan kebangetan lah, mentang-mentang jadi imam 1 juz. Nah, kalau sendirian sholatnya enggak apa-apa, jadi makmum. Banyak yang tumbang. Kalau sholatnya di Masjidil Haram itu maghribnya tinggi Bapak Ibu, iya kan? Nah, sholatnya di Pusdai nggak sama dengan Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu 1 rakaat saja magnetnya bisa berapa? 1000 rakaat. Jadi beda sama Pusdai. Jadi yang seimbang sajalah gitu ya. Kecuali Bapak Ibu sholatnya sendirian, enggak apa-apa. Maka saya Bapak Ibu kalau jadi imam enggak pernah saya sholatnya pakai surat-surat yang panjang. Bahkan saya makanya surat-surat mufassal saja dari juz amma itu. Ya, itu supaya nanti bisa ini. Ya, kalau ada yang lain berpendapat ya kita hargai. Baik, kembali Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu melaksanakan sholat itu dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Saking nikmatnya sahabat Umar berdiskusi dalam arti menyampaikan ungkapan kalimat-kalimat dalam Al-Quran kepada Allah, dinikmati rasa khusyuk nikmatnya bersama dengan Allah sampai anak panah yang menancap di lengannya itu ditarik, tidak terasa apa-apa Bapak Ibu. Ya, ini yang maksudnya adalah watubu ilallahi jami'an. Jadikan majlis ini, ruangan ini pada saat kita bertalabul ilmi, mencari ilmu, silaturahim, ada kenikmatan tersendiri pada saat kita talabul ilmi. Tidak ada kenikmatan kumpulan-kumpulan arisan, tidak ada kenikmatan sama seperti kenikmatan talabul ilmi. Berbeda. Kumpulnya di arisan barangkali kumpul-kumpul yang nikmatnya adalah yang berdapat arisannya. Giliran yang bayar arisan 7 keliling, nyari dulu, maksa-maksain. Ya. Tapi orang yang thalabul ilmi, bayangkan Bapak Ibu, duduk di majelis ilmu, mengerti atau tidak mengerti duduk di majelis ilmu. Subhanallah Bapak Ibu, di sini sudah dihitung pahalanya sama seperti orang ibadah semalam suntuk. Amin.
Itu kenikmatan tersendiri. Duh, saya kok ngantuk banget, tidur mangga. Yang ngantuk tidur bagi saya nggak apa-apa. Yang pasti bapak dan ibu dapat pahala. Yang pasti. Oh, saya mah nggak mau tidur, niatnya ngaji. Mangga. Setiap huruf yang diungkapkan, yang didengar oleh bapak dan ibu, setiap kullu harfin hasanatun. Setiap huruf yang diucapkan oleh pemateri, yang didengar oleh bapak ibu, itu menjadi kebaikan. Setiap materi yang kemudian difahami dan diamalkan oleh bapak ibu, itu akan membebaskan bapak ibu dari siksa api neraka. Luar biasa. Ini keutamaan kenikmatan. Kalau orang sudah tahu kenikmatannya, muda-mudi kepengen nikah. Kenapa pengen nikah? Pengen punya kenikmatan. Ya, bapak ibu yang sudah pernah merasakan tidak masalah. Bapak-bapak yang sudah merasa kenikmatan, ya nambah lagi juga nggak apa-apa. Insya Allah ya. Ya, kapan saja insya Allah. Jadi mari kita kembali kepada Allah. Itu konsepnya tubu ilallahi jami'an. Kembalilah kalian semua kepada Allah secara total, Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah. Sholatnya jadi total, zikirnya jadi total. Coba, la ilaha illallah. Nikmat tidak? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu ada 3 komponen. Ada nafi, ada isbat, ada ismul a'zam. La ilaha, ini yang mentiadakan, namanya nafi. Mentiadakan seluruh Tuhan yang dituhankan oleh makhluk, oleh manusia, ditiadakan. Kemudian ditetapkan illa. Siapa? Zat apa yang ditetapkan? Allah, ismul a'zam. Jadi kalimat la ilaha illallah itu makanya boleh dizikirkan mulai la ilaha illallah, bisa dihilangkan huruf kalimat nafinya menjadi illallah, bisa dihilangkan huruf istisnanya, isbatnya menjadi Allah, ismul a'zam toh. Makanya kalimat yang menjadi tinggi itu ketika kalimat itu ada ismul a'zamnya. Makanya dalam satu kalimat kan afdhulu dzikri, seutama-utamanya zikir, fa'lam, ketahuilah olehmu la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan kalimat ini di akhir hayat nafas kita la ilaha illallah. Ya. Saya terharu ya. Saya kebetulan diamanati Bapak Ibu kemarin mendiklat 6.000 hafidhah itu. Selama perjalanan 4 bulan ini ada 2 sahabat kami itu. Yang pertama lagi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran biasa menghadiri satu acara di atas panggung, sedang melantunkan bacaan Quran dengan mujawad. Kalimatnya waktu itu yang pas akhir yang saya dengar tentang kalimat syadidul iqab, sangat dahsyatnya siksa itu. Dia langsung tergeletak wafat. Masya Allah. Satu lagi semaan Quran. Semaan Quran itu biasa kalau teman-teman yang hafizah itu untuk supaya hafalannya tidak lupa, kumpul berjamaah semaan, satu membaca, satu mendengarkan. Itu lagi membaca juz 26. Ya, dengan takdir Allah yang terbaik, beliau wafat. Ya, mudah-mudahan kita juga wafat dalam keadaan lagi sholat,
lagi baca Quran, lagi zikir, lagi talabul ilmi kayak gini, tapi jangan sekarang ya. Ya. Tapi hakikatnya Allah biarkan Allah yang punya hak prerogatif. Kita minta sama Allah, dimanapun kapanpun ya Allah, jadikan kami hidup ini di akhir dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan amin, yang namanya amin ya dibawa terus. Yang ngomongnya namanya amin diaminkan terus. Insyaallah. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, inilah sesungguhnya Bapak Ibu proses kita untuk kembali. 5 kali dalam sehari semalam Allah berikan kesempatan untuk tubuh ilallahi jami'ah. Hakikatnya salat 5 waktu itu kembali Bapak Ibu dari berbagai macam persoalan, mikirin hutang, mikirin dagangan, mikirin pertanian, mikirin politik, mikirin macam-macam. Hei, kembali. 5 menit saja kalian kembali. Iya kan, rata-rata salat 4 rakaat itu kita ada levelnya level 5 menit. Makomnya makom 5 menit. Ya. Kenapa? Saya mau sudah hafal dari kecil salatnya. Nah, baru lama-lama. Semakin kita hafal salat, sesungguhnya semakin kita nikmati. Tadi ladzatus salat sama seperti Sayyidina Umar bin Khattab, menikmati salat sampai rasa sakit pun ketika dicabut anak panah dari lengannya yang menancap itu, tidak merasakan apa-apa. Gampang atau susah ya Bu? Greget sih, greget ya. Kesel sih kesel ya. Sama siapa? Sama bang setan itu. Ganggunya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Keegoan kita, kesombongan kita, hasud kita, dengki kita, takabur kita, ujub kita, riya kita, itu yang menjadikan jadi hancurnya amal ibadah itu. Nah, ini yang disebut waqad khaba man dassaha, siapa yang dalam dirinya ada keegoan, kesombongan, merasa pintar, merasa kuat, merasa hebat, merasa kaya, merasa macam-macam. Dia ujub, dia sum'ah, otoriter sum'ah itu. Dia merasa paling sudah. Waqad khaba man dassaha. Dia rugi Bapak dan Ibu. Yuk kita tumbuhkan dalam diri. Apa yang ditumbuhkan? Tadi tazkiyah. Salah satu tazkiyah adalah taubat ini. Yuk kita kembali taubat. Ayyuhal mu'minun, kata Allah, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tidak semua manusia dipanggil oleh Allah, karena manusia pada umumnya ada yang kafir, ada yang kufur, ada yang bersyukur. Orang yang kufur itu bukan hanya orang non muslim Bu. Jangan-jangan kita beragama Islam tapi kufur juga. Namanya kufur nih, na'udzubillah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini kan persoalan. Jangan sampai kita dianggap menjadi orang-orang yang kufur, yang pada akhirnya inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya siksanya jadi pedih siksanya. Tumbuhkan rasa syukur. Orang yang selalu bersyukur tumbuh. Digambarkannya ibarat orang bersyukur itu ibaratnya tanah yang subur, ditanamin apa saja menjadi tumbuh. Itulah makna syukur. Kiasan lain saya sering menyampaikan dengan analog begini Bapak Ibu. Bapak Ibu di rumah pastinya masing-masing punya penampung air. Namanya apa? Toren. Semacam-macam jenisnya lah ya. Kira-kira Bapak Ibu, toren yang ada di rumah Bapak Ibu semua diisi air dengan penuh, kemudian airnya didiemin aja, nggak dipakai-pakai. Kira-kira air itu nanti gimana?
ada jentik, kotor, macam-macam. Ya, macam-macam lah. Satu lagi saya contoh. Bapak ibu punya toren, diisi penuh dengan air. Ada selah, ada paralon dialirkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ke tempat mandi, di WC, tempat cuci piring, cuci piring, tempat wudhu, macam-macam. Semuanya diisi, keran kebutuhan dibuka, kira-kira airnya sirkulasinya bagus tidak? Bagus. Orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, Al-Mun'im namanya, pemberi nikmat. Kita sebagai orang yang menerima nikmat dan merasakan nikmat, ketika nikmat itu digunakan, maka Allah itu terus akan mencurahkan nikmatnya. La azidannakum tadi. Ketika kita bersyukur, ada rizki disedekahkan. Rizki itu uang atau apa? Rizki itu bukan dikategorikan hanya uang. Rizki itu adalah karunia dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Rizki itu karunia dari Allah. Bentuknya sehat, rizki. Punya pasangan saleh-saleh haris, punya anak cucu yang nikmat sekali, anak cucunya hafal Quran semua, nikmat itu. Pengen Bu, pengen? Ada yang sudah hafal Quran cucunya. Ini kan rata-rata sudah punya cucu semua kalau lihat mukanya, muka-muka surga. Ya. Atau paling tidak kalau anaknya yang punya gadis, cari saja supaya hafiz Quran gitu kan. Atau cari yang hafiz. Saya sering menyampaikan, Bu, Pak, paling tidak dalam satu keluarga adalah yang hafal Quran satu saja anggota keluarga itu. Kalau tidak kitanya, istrinya. Kalau tidak istrinya, suaminya. Syukur dua-duanya. Kalau tidak, anaknya. Kalau tidak semua anaknya, salah satu anak aja. Lu, anak saya udah gede-gede semua. Harapannya di mana? Di cucu. Mudah-mudahan cucu salah satu. Cucu sudah lu gede-gede juga, kecicit. Aduh, saya gimana? Udah, doa saja sama Allah. Insya Allah, Bu. Karena anak yang hafal Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang mendakwakan Al-Quran, itu menjadi mahkotanya orang tuanya di surga nanti. Kan hadisnya sahih itu. Tapi kenapa ya dikasih mahkota kok nggak mau ya? Ya, mohon doanya lah. Mudah-mudahan anak-anak saya 3 orang ini juga bisa hafizah semua. Ya. Saya suka ngemis nggak apa-apa, saya nggak malu ngemis itu apa? Bukan hanya minta uang, kita sama-sama minta doa. Ya, saya pun doain Bapak Ibu semua, mudah-mudahan anak cucunya hafizah, hamilul Quran, ya, insyaallah. Bagaimana Bapak Ibu? Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jaminannya ini, agar kalian semua, kata Allah, tuflihun, bahagia, sukses, selamat. Kalau orang sudah bahagia menurut pandangan Allah, apa yang dicari? Orang sudah mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah. La'allakum tuflihun. Jadi bertaubat ini proses media untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. Yuk bersama kita semua. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah menyampaikan ketika didengar oleh sahabat Anas bin Malik, at-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah secara total tadi adalah dia seperti orang yang tidak punya dosa
digambarkannya lagi seperti orang yang baru lahir, kayauma waladatsu ummuh, seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Punya dosa tidak? Tidak punya dosa. Nah, karena itu taubat kita begitu. Makanya salat 5 waktu itu juga digambarkan oleh hadis yang lain yang panjang, seperti bapak ibu masuk rumah, di depannya ada tempat kolam, cuci kaki, untuk tempat cuci kaki. Jadi setiap kali masuk ke, kan biasanya ada di beberapa masjid ya, mau masuk masjid itu ada kolam tempat cuci kaki. Sholat 5 waktu itu juga dianalogkannya seperti itu. Jangan-jangan kaki kita ini kotor ketika mau masuk tempat masjid, maka ada kolam itu, dimasukkan ke kolam itu, dicuci kaki kita, masuk masjid jadi bersih. Jangan-jangan subuh sampai zuhur ini nanti ada perjalanan waktu yang kita lalui, kita kotor, kita rasa takabur, kita memfitnah orang, kita menghasut orang tanpa sengaja, nyebarkan berita hoax. Ya, hati-hatilah Bapak Ibu. Saya sering mengatakan, Masya Allah, kita ini ibadah, kita sholat, tapi ngasar-ngasar berita hoax, buka-buka berita hoax. Akhirnya apa? Terpatri dalam diri kita, benci sama orang. Yang dibenci sesama muslim lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Bu, Islam ini mengajarkan puncaknya Islam akhlakul karimah. Jadi kalau kita benci kepada sesama muslim, kira-kira akhlak karimahnya di mana? Enggak, karena dia bukan mengikuti contoh Nabi. Lah, masih mengikutinya kan begitu. Udah, jangan berpikir capek. Cobalah kita banyak muhasabah, introspeksi diri kita. Dalam konteks taubat ini kita banyak muhasabah, introspeksi. Makanya kata Nabi, at-taib minadz dzambi, orang yang taubat dari dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Alhamdulillah. Yuk sama-sama coba, paling tidak kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya. Bapak Ibu resapi, hayati apa yang menjadi dosa kekhilafan kita semua. Mohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar ini. Kita dosa, kita sombong, kita hasud, kita khianat, kita dengki, kita memfitnah orang, kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa paling kuat. Yuk kita hadirkan hari ini, tawajuhkan kita, yakinkan bahwa Allah mengampuni kita semua dengan ungkapan kita kembali kepada Allah dalam taubat. Yuk kita sama-sama 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khadaya. Allah, begitu banyak dosa-dosa kita Bapak Ibu. Ada lega dalam hati Bapak Ibu? Alhamdulillah. Biasanya dalam teori pengobatan batin tuh seperti itu. Orang yang kesal, orang yang punya masalah, orang yang sakit batin,
Tidak ada yang disandarkan kecuali Allah. Maka gantungkan, sandarkan kita kepada Allah. Kepada Allah. Maka akan lepas, Bapak Ibu. Ketenangan tumbuh, keyakinan tumbuh, iman tumbuh, ketakwaan akan berproses, amal soleh akan tumbuh dilaksanakan. Jadi sering-seringlah kullu da'in dawaun. Setiap obat, setiap penyakit ada obatnya. Maka salah satunya juga setiap jiwa itu ada zakatnya. Maka zakatnya badan ini adalah al-istighfar. Astagfirullahaladzim. Lepas, ya. Dirasakan nikmat. Ada ladzatul istighfar namanya. Bagaimana kemudian kita merasakan nikmatnya istighfar, dekat dengan Allah. Kita tawajuh Bapak Ibu. Seakan-akan kita dengan Allah, Allah ada di depan kita. Kita ngerengek seperti anak bayi, anak kecil. Ya Allah, ini anakmu, ini hambamu. Ya bukan anak ya, ini hambamu. Seperti anak orang tua kan, minta apa? Minta uang, minta jajan, ngerengek. Ya Allah, ini hambamu, hambamu yang punya banyak dosa. Kesombongan terus dipelihara, khianat, sum'ah otoriter, fitnah terus diucapkan. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Rugi kami ini ya Allah. Hambamu sangat rugi jika akhir hayat ini masih bergelimang dengan kesombongan. Akhir hayat ini masih bergelimang dengan memfitnah, hasud, dengki, riya. Rugi ya Allah. Maka banyak muhasabah. Pentingnya muhasabah, pentingnya muraqabah. Mohon maaf, emosi ya sampai dalam saya, emosi dalam pengertian karena saya banyak dosa Bapak Ibu. Saya banyak dosa. Sama. La'allakum tuflihun. Inilah tujuan kita akan mendapat kebahagiaan. At-taib minadz-dzambi kaman la dzamba. Akhirnya kita merasa tidak punya dosa. Rasa ringan. Dalam artian ketika ringan ini jangan kemudian merasa nggak punya dosa. Tetap kita jaga. Al-insan makhalul khata' wan nisyan, Bapak Ibu. Kata Nabi, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jadi ya pasti saja. Manusia ini kan ma bainal malaika wal jin. Manusia itu karakternya antara malaikat dan jin. Benar terus juga tidak, salah terus juga tidak. Tapi kata Nabi, sebaik-baiknya orang kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un at-tawwabin. Kullu bani Adam, kata Nabi, setiap anak cucu Adam khata'un, mereka pasti punya salah, punya lupa. Wa khairul khata'un, dan sebaik-baik orang yang lupa, orang yang salah, at-tawwabin, mereka yang kembali, mereka yang bertaubat. Ini yang hebatnya manusia, lebih hebat daripada malaikat. Jangan kecil hati Bapak dan Ibu, sekalipun 24 jam gak bisa sujud terus-terusan, jangan khawatir. Bapak Ibu setiap hari gak bisa sholat terus-terusan, jangan sedih. Karena memang diciptakannya manusia itu punya lupa dan punya salah. Yang diuji oleh Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Jadi kita manajemen hidup ini yang harus kita kelola agar menjadi ahsanu amala, terbaik aktivitas kita di hadapan Allah. Ini yang akan dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa idza ahabballahu 'abdan lam yadurruhu dzambun. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, kata Bapak Ibu, kata Nabi, lam yadurruhu dzambun, maka tidak akan memberikan bahaya dosa itu kepada seseorang.
Jadi dosa kita, mudah-mudahan kita melakukan dosa, melakukan kekhilafan, tapi dosa dan kekhilafan kita tidak menjadi bahaya. Kenapa? Kita taubat kepada Allah. Sering-seringlah kita taubat kepada Allah, Bapak Ibu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang dibaca ayat ini oleh Rasulullah, thumma tala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini surat apa? Pokoknya ada dalam Al-Qur'an. Nah, yang pasti firman Allah ini ya, ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ayat 222. Ayat ini menjelaskan tentang menstruasi. Ya, tapi di akhir kalimat ini kalimatnya menjadi ada kalimat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu kita semua termasuk saya ingin dicintai oleh Allah, masuk pada kelompok at-tawwabin. Masuklah pada ruangan majlis yang namanya at-tawwabin. Siapa itu? Orang-orang yang setiap waktu taubat kepada Allah. Yang kedua, ada dua kelompok yang dicintai oleh Allah. Yang pertama tadi at-tawwabin menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Yang keduanya wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kedua orang yang pandai mensucikan diri. At-tawwabin dan al-mutatahhirin ini menjadi satu kesatuan, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Taubat saja tidak mungkin kalau nggak suci nantinya. Suci saja tidak perlu taubat, tidak akan mungkin terjadi. Maka taubat dan suci insya Allah menjadi satu kesatuan. Orang yang taubat menjadi suci, sucinya tidak punya dosa, tidak ada beban. Ya, kemudian qila ya Rasulullah wa ma alamatu taubat. Kemudian ditanya Rasulullah itu, wa ma alamatu taubat, apa tandanya taubat itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, qal an-nadamah. Apa itu? Getun, kaduhung, nyesel ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, kemudian kita nyesel, keduhung, apalagi bahasanya itu kecewa. Kalau kecewa makan orang lain ya, yang ya semacam itulah ya, menyesal begitu. Nah ini tanda-tandanya orang taubat. Tapi jangan nyesal terus-terusan, ulangi lagi. Nah ini kata malaikat, ini gimana saya nulisnya bolak-balik, dihapus lagi gitu ya. An-nadamah, jadi menyesal. Jadilah kita orang yang ketika melakukan, menyesal saya tadi ketemu sama orang saya nggak nyapa, padahal orang itu saya kenal. Ya, nyesal, kaduhu. Ya. Kemudian saya baca lagi, banyak masih ini. Itu kan kalau nikmati ya nggak terasa ya, sampai 11. Wa haqiqatut taubah fil lughah al-arab ar-ruju. Esensi dari taubat itu apa sih Bapak Ibu? Jadi kata Nabi tadi, apa itu taubat? An-nadamah, menyesal. Kemudian apa esensinya taubat itu? Ya kembali. Manusia itu pada hakikatnya dekat dengan Allah. Pada saat lahir, manusia itu tidak memiliki apa-apa.
Dosa tidak. Ngomong aja kan belum banyak ngomong, baru kan begitu. Pakaiannya cukup kan, pakaian dipakein sama ibu bapaknya. Nggak pernah pakai pakaian macam-macam. Sekarang aja bapak ibu di lemarinya numpuk. Macam-macam pakaiannya, desainnya macam-macam. Nah, ini menjadikan proses manusia itu menjadi gini bapak ibu. Kalau saya katakan, ya, ini tempat asal. Kita awalnya sama di sini, berada satu kesatuan. Makin bertambah usia, terkadang kita gini, jauh. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh lepas jauhnya. Kalaupun agak jauh, kita kembali cepat kembali. Sama seperti bapak ibu kerja setiap hari. Silakan kerja kemana kerja. Ada yang pulangnya sehari sekali, setiap hari maksudnya. Ada yang pulangnya seminggu sekali, ada yang pulangnya sebulan sekali, ada yang pulangnya berapa? 3 bulan Bang Toyib nggak pulang-pulang. Nah, itu yang penting pulang kan. Sama ada ikatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama kita berproses, silakan beraktivitas, silakan berucap, berkata segala macam, tapi ingat dengan Allah. Kalau salah istighfar, kalau salah taubat, an-nadamah, menyesal, ya, ar-ruju, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ruju amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi. Kembali dari persoalan yang buruk, persoalan yang tercela, akhlakul madmumah, akhlak yang tercela, menuju akhlakul karimah, kembali kepada akhlakul karim. Yang sombong kembali, sombongnya tinggalkan, jadi tidak sombong. Maknanya tawaddu. Ya. Lain tara bawa duit, tawaddu. Rendah, bukan rendah diri. Siapa yang rendah diri di sini yang paling pendek? Kalau yang yang tidak ikhlas, hanya kepentingan dunia, ikhlaskan. Kan semuanya lillahi ta'ala. Saya niat puasa lillahi ta'ala, saya niat salat lillahi ta'ala, saya niat zakat lillahi ta'ala, saya niat ngaji lillahi. Tidak ada yang tidak lillah. Makanya tadi saya katakan la ilaha illallah, dihilangkan huruf nafinya, la ilaha tidak ada menjadi illallah, illahnya dihilangkan menjadi Allah. Masih bisa berzikir ya, Allah. Alif yang pertama dihilangkan, masih bisa berzikir lillah. Artinya karena Allah. Lam yang pertama dihilangkan, masih bisa berzikir lahu, bagi dia lahu. Lam yang kedua dihilangkan, masih bisa berzikir hu. Makanya jangan diprotes orang berzikir hu karena dia nggak belajar, merotes orang berzikir tarikat hu, katanya salah. Sempat ya ramai saat itu karena nggak ahli tarikat, nggak tasawuf, nggak belajar. Hilang harif hu-nya, bisa berzikir tidak? Masih wujudun nafas. Adanya kita, adanya wujudnya Allah. Berzikir luar biasa. Tawaddu, rendah hati akhirnya. Ya. Yang tadinya tidak bersyukur, kembalilah jadi bersyukur, tumbuh qanaah, nerima. Yang tadinya jauh dari Allah menjadi roja. Ini akhlakul karimah dibangun. Jadi Bapak dan Ibu, dalam konteks taubat ini adalah yuk kembalikan nilai-nilai positif yang jauh menjadi dekat. Jauhkan nilai-nilai negatif yang dekat dari kita. Jauhkan. Dekatkan nilai-nilai positif yang jauh dekat dengan kita. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam tubuh kita ini sesungguhnya ada segumpal darah, kata Nabi. Inna fil badani lamudghatun
Idza salahat salaha jami'ul badan wa idza fasadat fasada jami'ul badan ala wahiyal qalb. Ingat, inna fil badan, sesungguhnya di dalam tubuh kita, di dalam badan kita, la mudghatun, ada mudghah. Bapak Ibu, kita harus introspeksi, harus muhasabah lagi. Pada saat kita dicipta oleh Allah min nutfatin amsyad, dari puncratan sperma zakar, kemaluan laki-laki yang nembus nempel fir rahim, di dalam dinding rahim istri ya, bukan ibu ya, istrinya bapak-bapak ya. Gitu ya, istrinya bapak-bapak, istri bapak gitu, bukan bapak-bapak. Fir rahmi mu'allaq, akhirnya menjadi jadi dari nutfah menjadi mu'allaq, alaqah, nempel. Nutfah 40 hari, alaqah itu yang nempel di dinding rahim. Makanya orang yang baru nempel alaqah itu nggak boleh banyak gerak ya, antara 1 sampai 3 bulan. Iya, usia seperti itu lah, usia rawan kata dokter, kata ibu-ibu bidan. Itu cek di dalam surat Al-Mu'minun prosesnya. Dari nutfah itu apa? Sperma. Ada yang tahu sperma? Tolonglah Bu, itu udah asal muasalnya kita tuh seperti itu. Sombong kayak gimana, angkuh kayak gimana, lihat pelong tuh sperma kita. Ya, jijik tidak? Kita saja ngelihat spermanya sendiri kadang-kadang ya. Kenapa kita sombong? Dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah naik menjadi mudghah. Mudghah itu gumpalan yang sudah mengeras, seperti digambarkan sih mulai menggumpal seperti daging ya, gumpalan daging. Dari mudghah masuk menjadi janin. Janin ini 40 hari keempat itu sudah mulai lengkap unsur-unsur anggota tubuh, dan di sana kemudian Allah tetapkan rizki, mati, jodoh, celaka dan tidak. Gitu ya. Nanti ada ikhtiar, ada menjadi takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Wah, banyak lagi, panjang nanti cerita. Dah, fokus tentang taubat. Jadi Bapak dan Ibu, mudghah dalam tubuh manusia ada mudghah, gumpalan, namanya hati. Idza salahat salaha jami'ul badan. Ketika gumpalan itu bagus, maka akan menjadikan seluruh organ tubuh menjadi bagus. Wa idza fasadat fasada jami'ul badan. Dan ketika rusak gumpalan darah itu, maka akan rusak organ tubuhnya. Ala, ingat kata Nabi, wahya, gumpalan itu namanya al-qalb. Al-qalb dalam arti kita bolak-balik. Makanya kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbis qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk taat kepadamu. Ya, ya muqallibal qulub tsabbis qalbi ala dinik, tetapkan hatiku untuk agamamu dan taat kepadamu. Ini Bapak dan Ibu, oleh karena itu taubat kita juga mudah-mudahan menjadi taubat yang istiqamah. Dan taubat ini memiliki 3 unsur Bapak Ibu. Yang pertama tadi an-nadbu ala ma amila minal mukhalafat, menyesali
atas apa yang menjadi persoalan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai positif. Kalau ngomong kotor, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. 3 kalimat ini dikenal pada saat ibadah haji. Betul ya? Kira-kira pada saat sholat Bapak Ibu mengenal ini tidak? Padahal kalimat ini tidak hanya untuk dikenal pada saat ibadah haji. Buktinya kita di tanah sendiri boleh nggak rafas? Tidak boleh. Boleh nggak fusuk? Boleh nggak jidal? Artinya dampak dari haji ataupun belum haji, karena kita tidak boleh rafas. Rafas kata-kata kotor yang mengandung unsur-unsur syahwat saja. Fusuk, fasik, fitnah, dengki, macam-macam hoax. Jidal, perdebatan saja untuk memenangkan dirinya. Ini tidak boleh Bapak dan Ibu. Salat kita nanti kalau unsur ini tidak terpenuhi, maka disebut fawailul lil musallin. Bagi siapa? Bagi orang yang salatnya lalai. Kita jangan sampai dianggap salat lalai. Maka dari itu taubat ini yang harus terpenuhi dalam diri kita. Di samping tadi an-nadmu, ini juga adalah tarkuz zallah fil khal, meninggalkan dari tempat tergelincirnya tadi. Sudah tahu tempat itu menjadi tergelincirnya kita, didatangin lagi, tinggalkan. Ya, hindari, jauhi supaya tidak terulang kembali. Yang ketiga, al-azm ala alla ya'uda ila ma amila minal ma'asi. Punya komitmen, punya keputusan, saya ingin berbuat baik, saya ingin melakukan amal soleh untuk seterusnya. Ini 3, salah satu syarat untuk memenuhi taubat. An-nadmu, menyesali, kemudian meninggalkan tempat yang melakukan kekhilafan tadi, dan 3, memiliki komitmen untuk melaksanakan aktivitas lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu, karena waktu sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan, kesepakatan yang harus kita indahkan, kita hormati, sehingga bukan berarti kita berakhir pengajian ini, tetapi insya Allah pengajian kita terus istiqomah dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.